Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat guruku sekalian. Kali ini kita akan melanjutkan kembali video pembelajaran kita tentang penggunaan Google Classroom, yaitu memeriksa dan menilai kuis atau ulangan atau ujian siswa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi latihan kita dalam video ini, pastikan dulu Bapak Ibu sudah masuk ke dalam halaman kelas latihan kita, yaitu kelas latihan Google Classroom. Nah, pertama-tama kita akan memeriksa pekerjaan dari siswa yang kita berikan dalam bentuk kuis esai Google Classroom. Baik, sebelum itu kita ke bagian forum, kita klik bagian forum, dan kita coba buka kuis esai Google Classroom yang telah kita tugaskan sebelumnya kepada siswa untuk dikerjakan. Baik Bapak Ibu, kita klik. Oke, setelah kita klik di sini terlihat bahwa siswa, dalam hal ini yang sebagai contoh adalah Pak Ambrose, telah menyerahkan hasil atau pekerjaan esainya. Nah, sekarang tiba saatnya bagi kita, para guru atau pengajar, untuk mulai memeriksa pekerjaan siswa. Nah, sekarang mula-mula kita akan buka dulu file Google formulirnya, yaitu kuis esai Google Classroom. Kita klik. Kita tunggu sejenak. Lalu kursor kita arahkan ke tanda edit formulir. Kita klik di edit formulir. Baik Bapak Ibu, sekarang di layar kita tampil di bagian atas kuis ada pertanyaan dan ada respon. Nah, di sini di bagian respon sudah tertera angka 1, artinya sudah satu orang siswa yang menyerahkan tadi, yaitu sebagai contoh adalah Pak Ambrose. Nah, sekarang kita klik di bagian respon. Oke Bapak Ibu, sekarang kita lihat. Nah, karena soal esai kemarin yang kita buat tidak memberikan kunci jawaban, karena kita berencana akan memeriksa pekerjaan siswa kita yang dalam bentuk esai tadi secara manual, maka kita langsung masuk ke halaman respon ini. Setelah kita masuk ke halaman respon, kita memilih fitur individual ini. Kita klik di bagian fitur individual. Oke, setelah itu kita lihat ini pekerjaan dari siswa dengan sebagai percontohan tadi Pak Ambrose dengan alamat emailnya yang ini 1 dari 1, karena memang siswa percontohan kita hanya 1, dan ini hasil pekerjaan dari Pak Ambrose, dan sekarang kita akan memeriksa secara manual. Oke, sekarang kita buka, kita scroll terus ke bawah sampai di bagian soal dan jawaban. Nah, mengapa di sini tertera semua jawaban diberikan salah? Karena sebelumnya pada saat kita mengerjakan kuis esai, kita tidak memberikan kunci jawaban. Di sana kita hanya memberikan poin atau skornya, yaitu masing-masing dari 2 soal ini masing-masing skornya 50. Maka sekarang tugas kita adalah memeriksa pekerjaan ini secara manual. Nah, kita klik saja di bagian jawaban Pak Ambrose, lalu kita cek langkah-langkah sesuai pertanyaan tadi, bagaimana cara membuat kelas menggunakan Google Classroom. Pak Ambrose menjawab 1, unduh aplikasi, dan seterusnya sampai yang terakhir memberi nama kelas dan tekan atau create, maka kelasnya sudah jadi atau bisa digunakan. Nah, jawaban Pak Ambrose ini termasuk jawaban sempurna, kita bisa memberi umpan balik. Baik, terima kasih. Jawaban Anda sempurna. Terima kasih, jawaban Anda sempurna. Artinya tidak perlu ada perbaikan lagi karena sudah sesuai dengan kunci jawaban yang sudah kita siapkan. Setelah itu kita simpan. Nah, masukan ini sebagai bentuk umpan balik ini nanti akan diterima oleh siswa berupa komentar pribadi. Kalau kita ingin mengedit lagi komentar kita bisa pakai tanda pensil ini.
Baik Bapak Ibu, jangan lupa setelah itu kita beri poin. Kalau memang poin ini sempurna, maka kita mengisi nilainya untuk siswa kita tadi atau Pak Ambros tadi 50. Nah, selanjutnya kita ke nomor 2. Kita cek lagi. Bagaimana cara memberikan materi bahan ajar kepada siswa menggunakan Google Classroom? Nah, jawaban Pak Ambros langkah-langkahnya sudah sesuai. Oke. Namun ada beberapa ketikan ya yang salah di sini, maka kita bisa beri masukan. Jawaban sudah benar, namun masih ada beberapa ketikan atau ketikan huruf yang kurang, misalnya. Artinya beberapa ketikan huruf yang kurang tadi itu juga mengurangi nilai. Demikian Bapak Ibu. Jadi pencapaian untuk Pak Ambros di nomor 2 ini belum sempurna. Karena belum sempurna jawabannya, mungkin kita beri nilai 48. Dari kalau jawaban sempurnanya 50. Demikian seperti itu. Setelah kita beri nilai, oke Bapak Ibu, kita cek kembali nomor 1 dan nomor 2 kita sudah berikan poin, kemudian umpan balik. Maka jangan lupa sebelum itu kita simpan. Baik, setelah kita simpan, jangan lupa kita ingin bahwa pada saat yang sama setelah kita memberi nilai, maka kita ingin bahwa siswa kita juga bisa melihat nilainya di email pribadinya. Maka kita klik di release score. Oke. Release score ini semua responden akan menerima, termasuk salah satu responden kita hanya 1, maka di sini nama siswa kita tertulis di sini. Oke, lalu kita klik kirim email dan rilis. Dan pada saat yang sama, kalau sudah terkirim, maka siswa kita juga akan mengetahui skornya. Baik Bapak Ibu, setelah itu kita akan lihat di bagian ringkasan. Karena kita sudah selesai memeriksa, kita lihat di bagian ringkasan. Oke, siswa kita 1 orang dan di sini nilainya 98. Ya, oke. Skor Pak Ambros di sini sudah terlihat 98. Oke. Satu tanggapan 100% atas nama Ambrosius CW. Dikirim atau dirilis pada tanggal 12 Juli pukul 12.23. Oke. Kemudian grafik rata-rata, median, dan rentangnya seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Kalau kita ingin print out pertanyaan, maka kita klik di bagian pertanyaan. Ya. Khusus bagian individual, misalnya kita ingin bahwa pekerjaan siswa kita tadi yang sudah kita periksa, kita print out sebagai bukti fisik hasil pemeriksaan, misalnya ya, yang tadi sudah kita periksa semacam ini, itu kita bisa print hasilnya atau kita cetak lalu kita berikan kepada siswa. Ini tanda print atau cetak, atau kita mau save sebagai file PDF, bisa kita pakai cetak tanggapan. Oke Bapak Ibu, kemudian kita kembali ke pertanyaan. Kalau kita ingin mencetak pertanyaan, maka di sini kita buka di tanda titik 3 atas, soal kita cetak. Ini khusus bagi anak-anak atau siswa kita yang mungkin tidak bisa mengikuti ujian secara online. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kembali saya ingatkan bahwa kita bisa mencetak soal kita sebagai bantuan bagi siswa kita yang tidak bisa mengikuti ujian kita atau ulangan kita atau kuis kita secara online, bisa secara offline.
Maka kita bisa mencetak dengan menggunakan fitur cetak di sini. Kita klik. Lalu di sini ada tulisan Save as PDF. Semacam ini soal kuis esainya, Save as PDF. Tinggal kita save dan itu soal kita nanti akan tersimpan dalam bentuk file PDF. Oke. Baik Bapak Ibu, tentang cara kita untuk memeriksa kuis esai atau pekerjaan siswa sudah cukup. Selanjutnya kita akan kembali, kita tutup dulu, kita kembali ke halaman kelas kita. Nah, kita akan memasuki bagian 2, yaitu bagaimana memeriksa atau melihat hasil dari kuis pilihan ganda yang sudah dikerjakan oleh siswa kita. Kita kembali ke forum, kemudian kita klik kuis pilihan ganda latihan Google Classroom. Kita tunggu sesaat. Nah, Pak Amrus tadi sudah menyerahkan hasil kuisnya. Nah, bagaimana cara kita melihat skor perolehan dari Pak Amrus? Kita klik di Google formulirnya, kita klik. Seperti yang tadi kita lakukan untuk pekerjaan kuis esai, kita kembali ke tanda pensil atau edit ini, kita klik di bagian edit. Baik Bapak Ibu, sudah muncul di layar, ada pertanyaan, ada respon. Nah, kita lihat respon di sini juga satu seperti tadi, maka kita buka responnya. Nah, kita ingin tahu skor Pak Amrus berapa mengerjakan kuis. Kita lihat Pak Amrus mengerjakan kuis dengan skor 100. Di hasil ini kemudian kelihatan bahwa jawaban yang diberikan oleh Pak Amrus ini benar. Kita perhatikan. Oke, dengan grafiknya, grafik analisisnya kita lihat. Jadi Google Classroom ini sangat membantu guru untuk bisa menganalisis setiap soal yang dijawabkan oleh siswa. Soal berapa persen siswa yang menjawab benar, berapa persen siswa yang masih menjawab salah. Kita bisa lihat semua di bagian analisis ini. Baik Bapak Ibu, kita sudah lihat bahwa skor yang diperoleh oleh Pak Amrus tadi, skor kuisnya adalah 100. Maka kalau untuk soal atau kuis pilihan ganda, biasanya setelah selesai mengikuti kuis peserta didik kita, atau dalam hal ini Pak Amrus sudah bisa melihat skornya langsung di classroom-nya atau classroom pribadinya atau di email pribadinya. Jadi kita juga selain itu kalau mau sampai ke email Pak Amrus, maka kita seperti tadi kita rilis kembali skor dari Pak Amrus tadi, kita kirim dan kita rilis. Oke. Nah, setelah itu semua sudah kita lakukan. Sama seperti tadi, kalau kita ingin mencetak hasil kuis dengan jawaban-jawaban dari Pak Amrus atau dari siswa kita dalam hal ini, maka kita bisa cetak sebagai bukti fisik hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh sistem dari Google Classroom. Kemudian kalau untuk mencetak pertanyaan, kita klik di bagian pertanyaan yang ini, lalu kita bisa cetak. Kita lihat tanda titik 3 yang ini, kita pilih cetak. Nah, kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita tunggu lagi, kita lihat preview soalnya. Oke Bapak Ibu, kita lihat preview soalnya sekian, kemudian kita save as PDF, dan pada saat yang sama soal kita sudah tercetak dalam bentuk PDF. Nah, tujuan untuk mencetak soal atau pertanyaan kita itu nanti bisa kita berikan sebagai bukti fisik maupun terutama untuk membantu anak-anak kita yang tidak bisa mengikuti kuis secara online. Yang berikutnya kita tutup dulu. Nah, tadi kita ingat baik bahwa pekerjaan dari
Pak Ambrose tadi nilainya 100 dan skornya kita isi secara manual di sini. Karena kita menggunakan aplikasi Google Classroom yang gratis, maka skornya kita isi secara manual. Oke, sudah kita isi. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa selamat siang, ada email pribadi dari siswa bahwa selamat siang Ibu yang terhormat, kuis sudah saya kerjakan dan seterusnya. Skor saya 100. Oh ya, itu karena pada saat yang sama siswa kita juga sudah tahu skornya. Nah, tinggal kita isi di sini. Kemudian setelah kita isi, kita kembalikan skornya ke peserta didik kita. Kita tunggu beberapa saat. Oke, pengiriman dikembalikan. Kemudian kita kembali ke halaman kelas tadi. Oke, kembali ke halaman kelas. Kita lihat nilainya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk melihat di buku nilai. Kita klik di fitur nilai. Nah, di fitur nilai ini kita lihat untuk penugasan pertama sudah terisi nilai Pak Ambrose. Kemudian di penugasan kedua dalam bentuk kuis pilihan ganda nilainya 100 sudah masuk. Yang belum masuk adalah kuis esai. Nah, tadi hasil pemeriksaan kita nilai esai dari Pak Ambrose adalah 98. Nah, jangan lupa kita kembalikan kepada Pak Ambrose nilainya 98 untuk kuis esai. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah lengkap nilai dari Pak Ambrose yang menjadi salah satu percontohan dari siswa. Selanjutnya dari buku nilai ini, jika kita ingin mencetak buku nilai, maka kita bisa buka tugas kelas. Kita klik di salah satu tugas di sini. Kita klik. Ya. Kemudian kita lihat ada tanda bintang, tanda setting di sini kita bisa ambil, kemudian kita klik, lalu kita pilih salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Kita salin nilainya Pak Ambrose yang sudah kita isi tadi. Kita tunggu sejenak. Oke, Bapak Ibu, di spreadsheet nilai Pak Ambrose sudah masuk sesuai dengan hasil pemeriksaan. Nilai tugas pertama 100, nilai kuis esai 98, dan nilai kuis pilihan ganda 100. Nah, untuk data bagi kita, maka kita download file ini. Kita klik di file, kemudian kita pilih download, kita klik di anak panah dan kita pilih download dalam bentuk Microsoft Excel. Oke, secara otomatis langsung di-download dan akan masuk ke bagian download dari PC kita atau laptop kita. Baik Bapak Ibu, sampai di sini part 8. Kita lanjutkan di video berikutnya.